Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Kansa Cakai. Kali ini aku akan memberikan ceramah singkat dari challenge yang ada pada komentar snapgram aku dari adik sepupu aku. Katanya dia berkomentar ceramah singkat teteh gitu kan, aku dipanggilnya teteh. Bisa mulai ya dari sekarang. Aku ingin berceramah pada hadis riwayat Muslim nomor 6018 dan pada hadis riwayat Bukhari nomor 6018 dan Muslim nomor 47 yang berkata, hendaklah kamu berkata yang baik atau hendaklah ia diam. Dalam hadis riwayat muttafaq alaih Al-Bukhari nomor 6018 dan Muslim nomor 47 yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah ia diam. Jadi di sini aku menafsirkan bahwa Allah suka yang baik-baik dan yang indah-indah. Setiap manusia punya mental dan sisi kebahagiaannya masing-masing ya. Di dunia ini ada dua sisi positif dan sisi negatif. Pastinya itu ada seiring bersamaannya sisi negatif dan sisi positif bersamaan seiring perjalanannya hidup. Jadi setiap manusia hendaklah menjaga lisannya, karena lisan itu juga termasuk adab dan akhlak. Orang yang beradab itu lebih dihargai dan lebih tinggi daripada orang yang beradab dan berakhlak lebih baik daripada orang yang ilmunya tinggi. Karena setan saja ilmunya tinggi tapi adabnya nggak ada. Setiap manusia punya mentalnya masing-masing ya. Jadi ketika kita bercanda, kita lihat situasi dan kondisinya di keramaian atau di kesepian. Tapi sebaiknya itu ketika kita bercanda jangan ada kata-kata kotor atau kata-kata bullying atau menghina fisik lah segala ya. Itu mereka yang dikatain atau dibully itu berusaha bodoh amat atau menganggap angin lalu lah. Tapi sebenarnya dalam hati kecil mereka itu bisa saja sakit hati. Jangan pernah menganggap baperan gitu aja, baperan cuma bercanda. Bukan gitu. Mereka itu sebenarnya nggak mau baper ya, cuma kalau disakitin, dikatain gitu kan, itu apa ya namanya, verbal ya, secara verbal itu bisa menusuk ke hati. Zaman sekarang tuh apa-apa dikatain secara verbal, selain dibully secara fisik ya. Jika kita membuat orang lain sakit hati sampai menangis karena candaan kita, itu sebaiknya kita langsung minta maaf dan bertanya apa kesalahan kita supaya kita memperbaiki diri. Bukannya bilang baperan atau lebay atau segala macam lah. Lebih baik disakiti daripada menyakiti. Makanya kita kalau dibully atau dikatain, kita jangan berkata balik atau kata-kata yang buruk secara balik. Itu akan menjadi timbal balik atau bumerang juga kepada kita sendiri. Sama halnya juga berbuat yang baik berarti kita menolong diri kita selain menolong orang lain. Dan ketika kita disakiti atau dizalimi, kita hendaknya berdoa yang baik-baik. Semoga yang mendolimi kita dan yang mengatai atau membuli kita itu mendapat hidayah secepatnya. Jangan didoakan yang buruk-buruk ya, karena Allah menyukai yang baik-baik dan yang indah-indah. Kalau kita doakan yang buruk-buruk, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi waqulu linnasi husna, yang
yang artinya dan berkatalah kalian semua kepada manusia dengan perkataan yang baik. Jadi itu sabda Allah menyuruh manusia untuk berkata yang baik-baik, karena setiap kebaikan akan dicatat dan setiap keburukan juga akan dicatat. Kita ini sudah tahu ya, kita punya dosa seberapa banyak, apalagi ditambah dengan perkataan-perkataan kotor, itu akan menambah dosa kita. Selain kita nggak nyadar berapa dosa yang kita miliki, kita nggak nyadar ketika kita mengobrol kepada orang lain, itu kita nggak nyadar kalau kita menggibahi orang lain, kita nggak nyadar kalau kita menghina fisik atau berkata kotor ke orang lain, kita nggak nyadar kalau kita salah ngambil barang itu bisa jadi kita mencuri, kan kita nggak nyadar ya. Semuanya kembali kepada diri kita. Yang penting ketika kita menjalankan kehidupan, sering-seringlah bertobat. Jangan merasa paling benar dan jangan merasa paling baik. Sering-seringlah bertobat, memperbaiki diri. Ketika kita kedapatan atau melihat ada orang yang keliru, dia nggak nyadar atas kesalahannya, keliru, jadi dia nggak tahu apa-apa yang menyebabkan dia bersalah, sebaiknya kita itu memberi saran atau memberi motivasi atau cara yang baik, bukan dengan berkata-kata ngatain dia dengan kata-kata yang kotor. Karena ketika orang berbuat salah dan meminta maaf, dia khilaf, karena setiap manusia itu pasti punya khilaf tanpa disadari, pasti punya salah tanpa disadari. Maka sering-seringlah meminta maaf dan memaafkan dan bertobat kepada Allah. Yang pertama kali kita meminta maaf atau bertobat itu kepada Allah. Yang kedua, meminta maaf atau bertobat atau meminta maaf kepada diri sendiri, menerima kenyataan, lalu meminta maaf kepada orang-orang sekitar yang kita buat salah kepada mereka. Ketika kita kedapatan atau melihat orang yang berbuat salah karena kekeliruan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebaiknya kita itu memberi saran secara empat mata. Jangan dipermalukan dalam keramaian, memberi saran, mengasih tahu cara dan memberi motivasi, bukan dengan mengata-katakan dengan perkataan yang kotor. Karena ketika orang berbuat salah dan orang itu sadar diri dan meminta maaf, baiknya kita memaafkan dan terus-teruslah meminta maaf. Sering-seringlah bertobat kepada Allah, meminta maaf kepada diri sendiri, dan lalu meminta maaf kepada orang-orang yang dirugikan oleh kita. Kalau kita berkata yang buruk kepada orang itu akan membekas di hati dan pikiran. Karena setiap manusia pasti punya perasaan. Mereka bisa saja bodoh amat, tapi mereka akan ingat selalu perkataan-perkataan kotor. Walaupun sudah dimaafkan, tapi rasa kecewa dan sakit hati itu pasti masih ada. Tapi kembali lagi dengan keikhlasan dan mencari ridho Allah, dengan ikhlas hilangkan rasa kecewa dan sakit hati dengan ketika memaafkan orang lain. Oh, manusia berisik, bermulut satu dan bicaranya lantang, lidah tertutup gigi,
tapi pagi terpampang. Oh, manusia berisik, berakal budi tapi terkadang lupa. Ketika kita dikatai atau dibully, balaslah mereka dengan prestasi dan keterampilan, bukan balas dengan kata-kata yang kotor juga. Balaslah dengan perubahan diri kita, memperbaiki diri dari masa lalu ke masa sekarang dan masa depan, berubah menjadi lebih baik, bukan balas dengan perkataan-perkataan kotor. Kalau hidup di dunia hanya bertamu saja, bicaralah secukupnya. Ketika kita dikatai orang, kita harus berusaha sabar dan ikhlas, karena ketika kita dikatai orang, itu tandanya Allah menguji kesabaran kita. Dan ketika kita bisa sabar, Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Itu tandanya Allah sayang sama kita. Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melainkan dengan kesanggupannya. Itu salah satu tanda Allah sayang sama kita, karena Allah ketika kita mendapatkan ujian dan kita ingat Allah, itulah yang Allah rindukan. Allah merindukan tangisan dan doa dari hambanya. Tak semua Merindukan hambanya. harus terjawab. Sekian dari aku guys. Kalau kalian gak mau ketinggalan video aku yang selanjutnya, jangan lupa nyalakan lonceng. Jangan lupa juga like, subscribe, komen, share. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum.